Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Lecturer on Air. Nah, Lecturer on Air hari ini kita sudah kedatangan dua dosen dari program studi pendidikan fisika. Nah, yang di sebelah kiri saya ini ada Ibu Khairia, SSI MSI. Assalamualaikum Ibu. Dan yang di sebelah sana ada Ibu Lia Afrianti Nasution, SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Nah, hari ini di Lecturer on Air kita akan membahas mengenai biobriquette nano. Tapi sebelum kita masuk ke bincang-bincangnya, kita lihat dulu yuk video berikut. Ini sampah ke rumah-rumah warga dan dibuang gitu aja di suatu tempat ya. Kita mau, nah di sini metodenya tuh metode langsung aja karena kita lihat di situ sampahnya udah campur aduk ya. Sampah kan ada tipenya, ada dua jenis, ada yang anorganik, ada yang organik ya Bu ya. Sampahnya kita bakar. Ya, nanti kita masukkan sampahnya ke sini. Ya kan, kita bakar di situ sampailah jadi arang. Ambil sampah. Itu yang arangnya itu nih. Kan sampai jadi kayak gitu Bu. Kemudian nanti itu nah kalau alat-alatnya yang kita butuhkan persiapannya gampang kok, bisa kita adakan gitu deh, nggak mahal ya. Kemudian ember atau wadah, cetakan briquette manualnya dari pipa paralon. Kemudian anglo, ini anglo untuk itunya. Jadi kita cetaknya di sini. Kan kita mau, nah di sini metodenya tuh metode langsung aja karena kita lihat di situ sampahnya udah campur aduk ya. Sampah kan ada tipenya, ada dua jenis, ada yang anorganik, ada yang organik ya Bu ya. Jadi plastik pun bisa di sini. Tapi dijemur dengan matahari yang sangat terik Bu. Ya, Panas. dijemur. Nah pemirsa, jadi itu tadi merupakan video pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen pendidikan fisika di Desa Marindal 2. Nah Bu, jadi apa nih Bu yang awalnya yang membuat Ibu akhirnya memilih untuk membuat biobriquette nano ini Bu? Nah, jadi saya ya melihat di Desa Marindal 2 ini itu ada masalah ya, sekaligus potensi karena potensinya itu di kelompok ini kan kebetulan saya pengabdian masyarakatnya itu memberdayakan kelompok pemuda-pemudi peduli lingkungan ya. Jadi potensi itu ada di mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya udah melakukan sesuatu untuk desa mereka agar mengumpulkan sampah yang mencemari lingkungan gitu. Tapi mereka tidak mengolahnya, hanya membuatnya menjadi kompos. Gitu. Jadi di situ saya melihat oh ini apa ya kira-kira yang bisa saya bagi gitu kan, apa yang bisa saya share ke mereka dengan sedikit ilmu yang saya punya. Kebetulan saya bidangnya fisika material dan sekarang sedang mendalami teknologi nano. Nah saya kira-kira apa yang bisa saya buat ya untuk sampah volume sampah yang sudah mereka sebenarnya udah kewalahan gitu ya. Jadi setelah saya dengan rekan saya melihat itu merupakan bisa saya buat gitu apa ya buat biobriquette nano. Jadi memang di sini kami juga makanya tim merger, saya dari bidang pendidikannya, Bu Ria dari bidang sainsnya. Jadi di sini kami juga mengedukasi dari pemuda-pemuda yang ada di daerah Marindal 2 itu yang memiliki potensi supaya mereka bisa membuat apa yang kami buat ini itu biobriquette ini gitu, supaya bisa juga membantu. Kebetulan memang di daerah situ banyak pedagang-pedagang yang memang jualannya itu seperti bakso bakar, membuat topak gitu. Jadi memang supaya bisa lebih hemat dan bisa memanfaatkan sampah-sampah yang tadinya nggak enak ya dilihat mata, bisa jadi lebih bersih dan bisa menghasilkan alat biobriquette. Jadi biobriquette nano ini dia berbeda dengan arang pada umumnya, gitu kan. Biasanya kan kalau arang kan dari kayu gitu kan. Ini kan dia dari sampah itu diproses sedemikian rupa dengan berbagai tahapan. Jadi sampailah jadi biobriquette nano itu, dan ukuran dari serbunya itu ukurannya sudah menuju orde nanometer gitu ya, per sejuta meter. Nah, di situ memiliki keunggulan. Keunggulannya itu yang pertama dia punya daya tahan panas yang tinggi, terus juga apinya stabil, dan yang menarik itu tidak berbau dan tidak ada asapnya. Gitu. Karena secara teori gitu ya, ketika suatu material itu menuju orde nanometer ukurannya, itu akan memiliki sifat yang unik dan istimewa, sehingga aktivitasnya semua didukung oleh hukum-hukum fisika kuantum yang
mana akan berimbas pada fenomena misalnya konduktivitas listriknya semakin tinggi, transparannya semakin ini gitu kan, sifat transparansinya, kemudian sifat magnetnya, dan salah satunya juga daya tahan panasnya gitu. Nah Bu, tadi kan Ibu ada bilang nih, ini kan diolah melalui berbagai tahap ya. Boleh Ibu ceritakan tahap-tahap untuk dia akhirnya jadi biobriquette ini Bu? Iya. Simpel sih sebenarnya kalau membuatnya ini. Tadi bisa dilihat juga kan semuanya di video kita tadi. Jadi sebenarnya dari ini ya. Ini sebenarnya memang bentuknya seperti arang, bisa kita lihat. Dia seperti arang. Ini dari sampah tanpa pilih. Makanya dengan metode TOSLAP. Metode TOSLAP itu jadi sampah itu semuanya kita bakar, kita masukin ke dalam tong atau drum gitu. Nah, kalau kita memang kebetulan memang manual pakai drum cat, bekas cat, masukkan semua sampahnya, kita bakar, tutup. Sampai dia benar-benar hancur hitam. Jadi memang kita ini kan sebagai misalnya itu karbon ya. Maka ketika kita dibakar atau ketika sampah dibakar itu akan menjadi hitam. Makanya dia ininya hitam seperti itu. Nah setelah itu barulah kita tumbuk ya Bu ya. Ditumbuk sampai halus seukuran nano. Nah supaya nano itu kebetulan memang itu setelah udah jadi semu ya semuanya ya, itu udah cukup banyak juga kami buat dengan kelompok pemuda-pemudi lingkungan itu, peduli lingkungan itu kan, jadi kami bawa ke lab. Di lab itu dibantu dengan proses milling dengan ball mill. Dia digiling ya, ditumbuk selama 48 jam. Sampai ukurannya benar-benar halus. Dan saya uji juga pakai instrumen karakterisasi XRD. Memang ukuran kristalnya sudah berukuran nanometer. Untuk pembentukannya ini kita pakai apa Bu? Pembentukannya itu paralon. Oh iya, jadi dia di apa namanya? Pakai tepung kanji, pakai tepung kanji, dia kayak diadon. Jadi kan udah putih ya. Kayak buat kue maksudnya. Dia kan udah untuk merekatkannya itu dia pakai tepung kanji. Tepung kanji itu kan teksturnya dia memang lengket kan. Setelah itu dicetak pakai pipa-pipa paralon seperti itu. Jadi memang prosesnya masih sangat sederhana dan manual, pasti pakai alat-alat yang ada di sekitar kita. Cuma tadi ditambah dengan bantuan alat lab. Dua alat itu aja, ball mill dan XRD. Nah, jadi untuk biobriquette nano ini dia umur tahan pakai lamanya pakainya adalah 2 hari ya. Jadi setelah 2 hari harus buat lagi baru bisa dipakai lagi. Setelah 2 hari tidak bisa dipakai lagi karena sudah tidak aktif lagi arangnya. Nah ini kan Bu untuk pengabdian masyarakat di Desa Marindel 2 tadi. Nah apakah sampai sekarang kegiatan ini masih terus dijalankan oleh masyarakatnya? Ya kemarin pada saat itu kan setelah seminggu sebulan itu kami ada yang namanya following ya, tingkat edukasinya itu mereka tetap melakukan. Monef ya. Ada monef kan, jadi tetap dilakukan, mereka tetap membuat itu karena memang kalau dari sisi ekonomisnya memang kalau untuk para pedagang apalagi yang namanya jual bakso bakar ya, mereka itu lebih untung daripada menggunakan arang seperti itu. Kalau arang kan memang asapnya banyak, terus berbau, jadi baksonya juga agak berbau gitu. Nah terus kalau yang untuk pedagang opak itu mereka lebih untung daripada mereka menggunakan gas. Seperti itu. Jadi memang tetap mereka lakukan. Tapi ya namanya kita pengabdian ya, pasti ada kelebihan, ada sedikit kekurangannya. Jadi memang kekurangannya hanya lamanya waktu pembuatan dari si biobriquette ini. Karena apa? Karena memang masih manual. Mungkin nanti ke depannya alhamdulillah kami berdua dikasih kepercayaan lagi untuk lulus di tingkat kompetisi nasional lagi. Mungkin kita akan melanjutkan seperti yang disarankan untuk membuat alat cetak atau membuat mesinnya seperti itu. Nah Bu, ini kan pembuatannya masih manual. Butuh waktu berapa lama nih untuk jadi satu seperti ini? 1 minggu. 1 minggu untuk dari mulai mengumpulkan sampahnya, kemudian proses pengeringan ya, dikeringkan dulu dengan sinar matahari kan, terus dibakar, kemudian dicetak sampai bisa dipakai. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Nah jadi pemirsa, ternyata sampah bukan cuma bisa diolah menjadi pupuk saja, tapi juga bisa diolah menjadi biobriquette seperti ini. Demikian Lecturer On Air hari ini, saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.